Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Sepertinya merayakan Kyung-hee apa, Cynthia. Cuma saya aja. Merayakan Cynthia. Gongsi Guruji. Kamu juga pakai hitam. No, this is navy. Oh, navy, okay. Navy. It's blue, ocean blue. Okay, you should have told me I would have given you a shawl, red shawl. Oh. Maaf Guruji. Oke, kan kita merayakan Cynthia ini dari berbagai kota ya. Ada dari, kita berkumpul semua di Bogor, ada dari Jakarta, dari Bali, ada dari Padang. Pokoknya dari Minang, maaf. Dari Minang. Padang, Minang itu lain ya. Maaf. Jadi Sorry. Ya, nggak apa-apa. kita semua berkumpul di sini merayakan Cynthia. Gongsi. Sebelum kita angpaunya mana? Ya, boleh nyanyi Cynthia dulu. Ya, silakan. Imlek telah tiba, semua orang bahagia, yang tua dan muda, ucap gongsi ni ya, gongsi ni. Imlek hari gembira, hari yang tunggu lama, bersama Guruji, ucap gongsi ni ya, gongsi ni. Imlek penuh berkah, banyak harapan dan doa, mari kita semua ucap gongsi ni ya, gongsi ni. Tahun baru Imlek, semua bangsa merayakan, ayo semua bernyanyi gongsi ni ya, gongsi ni. Gongsi ni ya, gongsi ni. Yeay. Gongsi. Guruji, ini Yeah. gongsi facai. Nah, dari tadi diulang-ulang gongsi Guruji. What is apa makna dari gongsi facai itu sendiri, Guruji? When you're happy, Gongsi Fatsa itu harus tanya mau pasna. Wah, mau pasna. Apa arti gongsi facai? Selalu mendapat rezeki. Semoga kita semua mendapat rezeki. The legend behind it is ada satu monster yang suka datang ke satu tempat dan setiap kali dia membutuhkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan, saya lupa ceritanya, untuk dilahap. Waduh. Kemudian tapi ada yang memberikan advice bahwa si monster ini agak takut sekali dengan warna merah. Jadi kalau kalian memberikan suasana merah di rumah kalian, ya, then this monster will go away. So itu yang mereka lakukan dan berhasil. Nah, warna merah ini merepresentasikan kebahagiaan, keceriaan. So any calamity, monster ini calamity ya, infliction, duka, derita, kecemasan dan sebagainya, kalau kita mau melawannya, kita harus melawan dengan kebahagiaan, keceriaan. Terima kasih. Maka dari itu hari ini kita semua untuk berceria-ria ya. Yeay! Oleh karena itu minggu lalu kita serius banget, karena kita menyambut monsternya. Hari ini kita melawan monster, Guruji. Hari ini kita menyambut warna merahnya. Yes, yeay, kita menyambut warna merahnya. Sudah lewat. Kemarin dulu. Tertangani gak tuh? Kenapa? Kan kata Guruji tadi melawan monster kan minggu lalu. Nah, itu tertangani nggak sama Bu Dewi kan? Dewi. Bu Dewi ya maksudnya. Oh ya, psikolog kan ya, psikolog ya. Psychologist in house namanya. Psychologist in house. Psychologist in the house. Sudah tertangani Divya, makanya kita sekarang semua berwarna merah ya Guruji ya. Yeay. Anggap aja ini merah. Gitu ya. Dan pesertanya begitu banyak hari ini. Yeay.
gardennya full. Nggak kebagian tempat di sini, duduk di garden. Pakai kursi baso. Ada dari Aceh. Ada dari Aceh. Wow. Dan dari mana lo? Mana lagi ya? Bali. Bali. Dari Bali. Oh iya dari Lombok. Dari Batak pun ada. Oh iya. Sumatera Utara. Ya. Siapa? Simalungun ya, Simalungun. Dibilang Batak. Sama nggak mau dibilang Batak Minang. Rasis ya. Waduh. Ya udah nggak apa-apa lah. Tetap Nusantara ya. Oke. Tetap Nusantara. Yeay. Sebelum kita lanjut Guruji, ada sebuah lagu. Lagu yang selalu kita nyanyikan untuk Guruji, Because of Your Mightiness. Oke, kan. Lagu kocak namanya. Kocak kan? Wah. Serius ini, wah. Wah. Jadi wahnya serius nih ya. Oke. की वड्डिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो की वड्डिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो पीर दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हसवी तू मीर तू है रूह दा असल शरीर तू है सब बेनादा वीर तू है शुरू तू अखीर तू है वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु रुख भी तेरे पत्ते तेरे महल सारी छत्ते तेरे रुख भी तेरे पत्ते तेरे महल सारी छत्ते तेरे फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारी चत्ते तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत है सुरने साथे तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु हर तनु अस्तर बाने दिंदा फुल सबना दी जाने दिंदा हर तनु अस्तर बाने दिंदा फुल सबना दी जाने दिंदा की गवा तेरी महिमा सतगुरु हर एक झुंझणू दाने दिंदा पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठ तेरे सच तेरे सानू पर लगा दो सतगुरु असी अनजाने बच्चे तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु I love the part where your favorite line is there, Guruji, yang bagian sach pitere, jhut pitere, Kace tere. pakke tere. Mentah pun, ya mentah dan matang pun adalah di engkau. Asal yang mentah ini mengaku dirinya mentah. Mengaku dirinya mentah.
Ini perlu It menundukkan needs ego. courage. Yes. Yeah, it needs a lot of courage. Saya mentah, tapi accept me. Accept me. Apa bedanya dengan rendah diri, Guruji? Rendah diri kadang-kadang basa-basi. Meningkatkan apa tuh? Merendah untuk Meroket. Padahal tidak meningkatkan mutu juga, meningkatkan apa lagi? Mutu juga bukan. Mutu kalau mutu mesti oke. No? Ya, Ini merendahkan diri untuk meningkatkan nggak tahu apa. Ego. ya. Bukan meningkatkan mutu. Kalau mutu sih masih oke ya. Ya. Kalau betul mutunya meningkat dengan merendahkan diri oke. Ya, You know the analogy given in the Upanishads that like padi atau apa ya, gandum ya. Kalau dia berisi dia akan tunduk. ya. Padi juga ya sama ya. Kalau di sana mungkin gandum lebih ini ya. Kalau dia tidak berisi dia tegak lurus. The empty vessel makes more noise. Oh, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, maka dari itu kalau orang yang berisi akan rendah hati, bukan rendah diri. Dan Rendah ego. nggak tahu karena bagi dia tuh sudah begitulah adanya. That's the nature. Iya. Kalau kamu tanya dengan pada gandum atau pada stangka atau apa ya, kamu kenal merendahkan dirimu, dia kan bingung, dia bilang, what are they saying, you know? Iya. Like somebody is complaining to sun, why do you know, why you're so hostile towards darkness? Setiap hari kamu mengusir darkness, you know. He said, but please get me know him, who is darkness. Bawa dia ke sini, saya mau berteman, mau bersahabat. Interesting. Karena bagi sun, darkness does not exist. But have we reached that stage? Belum. If we have not reached that stage, then I have been, I don't know, opening a card, gods and goddesses, and for so many time in this 1 month, know your enemy and your friend. And there's a verse from Bhagavad Gita, bahwa your own mind, pikiranmu adalah enemimu, musuhmu yang terjelek, terhebat, ya. Juga sahabatmu yang paling baik. Kalau kita menggunakan mind, dia menjadi sahabat. Tapi kalau kita digunakan oleh mind, dia menjadi musuh. Nah, sementara ini kita digunakan oleh mind, jadi we are not in control of our mind. Mind yang memperbudak kita. Makanya tadi kita bicara soal Sharanagati ya, yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa apapun tidak ada sinonimnya. Bandegi dalam bahasa Persia kuno. Berhamba dengan penuh kesadaran, jadi bukan berhamba karena paksaan, atau karena larangan, atau karena paksaan, atau karena ada iming-iming ya, digaji atau tidak digaji atau apa, tidak. Berhamba with full of love, devotion. Abdi mungkin ya. Ya, mengabdi. Di dalam Jawa itu mesti ada istilah abdi ya. Dan abdi itu betul-betul mereka tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Yes, thank you Guruji. It was a very good introduction. Baiklah, kita akan lanjut untuk memasuki ke pembahasan buku pertama, buku kita setiap minggu. Buku Mahamaya yang ditulis oleh Bapak Anand Krishna, Guruji. Jadi kita akan bergiliran seperti biasa, kita akan bergiliran mengambil dari gelas ini dan nanti akan dibacakan quotes dari sini dan kita akan sharing dan mendiskusikannya bersama. Silakan, mungkin bisa dimulai dari dari Kak tamu, Anissa. saudara kita Kita, Kak Anissa. Yang baru ketemu kembali gitu. Baru ketemu kembali. Berapa abad? Berapa milenia mungkin? Berapa milenia mungkin? Oke. Nomor 173, kamu tidak perlu berbuat sesuatu untuk menjadi baik. Yang penting berhenti berbuat yang tidak baik. Speechless. Speechless. Ini sama mungkin yang tadi Guruji bilang, it's the nature itself.
tidak perlu rendah diri karena memang padi sifatnya sudah merunduk ketika dia berisi gitu. Jadi mungkin ya naturally human itu memang harus berbuat baik, bukan berbuat baik, menghindari hal yang tidak baik. Jadi secara natural pun ya memang sudah kita berbuat baik. Ini kalau jujur agak bingung sih Guruji, maksudnya ini betul-betul hal yang mungkin bagi kita sulit gitu Guruji. Karena mungkin norma-norma yang dari dulu ditanamkan itu adalah kita harus berbuat baik, bukan kita menghindari hal yang tidak baik gitu. It's a simple word, tapi sebetulnya secara meaning itu jauh banget ketika dipraktekkan gitu. Jadi mohon guidance dan bimbingan ya Guruji. Ada yang akan memberikan komentar dulu? Apakah ada yang mau memberikan komentar? Ya. Menambahkan? Oh, oke. Ibu Duri. Izin Guruji. Jadi teringat quotes yang saya lupa ada di buku mana Guruji, tapi ketika melewati, kalau di One Earth itu kan banyak quotes-quotes yang bisa kita baca dan kita temukan di kanan dan di kiri kita. Jadilah baik karena kamu memang baik adanya gitu. Jadi kalau seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Nisa tuh, jadi kita tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian, tapi memang kita berbuat baik karena demikianlah kita adanya gitu. Jadi bukan berpikir mau berbuat baik seperti apa ya supaya dipuji, supaya dihargai, tapi memang ya betul Guruji, ternyata itu adalah sifat alami kita ya sebagai manusia, harus kembali menjadi menjadi baik adanya. Mungkin itu Guruji. Makasih. Ya. Ada lagi? Baik Guruji, izin. Mungkin tadi kan Kanisa sempat mention bahwa dari kecil diajarinnya tuh salah gitu, maksudnya cara penyampaiannya. Mungkin ini juga berkaitan dengan apa yang kita ucapkan itu memindset ke pikiran kita Guruji. Kayak misalkan Divya waktu itu pernah dibilangin bahwa kalau misalkan simpelnya gini, satu kalimat bisa satu makna tapi beda kalimat bisa beda, kayak misalkan aku nggak mau sakit, itu kan sakit nggak mau sakit gitu kan, tapi aku sehat gitu, itu kan kayak nge-mindset kita kalau ya kita sehat gitu kan. Nah itu juga bisa nggak sih Guruji, kayak ngaruh gitu loh, kan kita dibilang harus berbuat baik gitu, berarti kan berbuat baik maksudnya kayak kita berarti belum baik gitu Guruji. Ya, Anisha. Nah ini mungkin menyambung Divya Guruji. Waktu kuliah saya dapat sesuatu yang diajarkan, kan ada juga mungkin sering dengar ya, itu ada di satu organisasi juga, berlomba-lombalah dalam kebaikan sampai dijadikan moto kan. Dari situ setiap kegiatan dan setiap kegiatan yang dilakukan memang ada unsur pelayanannya gitu. Tapi dipikir-pikir sekarang paling dan quotation itu ya, berarti kebaikan itu sesuatu yang tidak natur, yang harus diupayakan, yang dilombakan bahkan ya, maksudnya yang kita harus upayanya itu butuh sesuatu yang keras. Berarti entah kita yang melupakan bahwa itu natur bagian dari kita harus berbuat baik sehingga harus dijadikan moto dan diingat-ingat terus, tapi akhirnya saya pikir-pikir sekarang juga berlomba-lomba dalam kebaikan juga enggak benar juga gitu. Gitu ya. Tadi sebenarnya Anissa ya sudah menjelaskan juga, dan dari Lili juga. Saya kira semuanya menyambung ya. Divya dan Manisha juga. Kebaikan itu bahkan bukan menjadi baik sebetulnya ya. Walaupun ya ada quotation seperti itu, jadilah baik ya. Bukan apa istilah quotation apa tadi? Jangan. Bacakan lagi aja. Kamu adalah baik karena kamu adalah baik. Kamu membaik ada. Itu penting. Itu yes, because you are good. Ada satu penelitian yang saya pun agak heran ya, tapi saya belum
cross check, tapi penelitian ini dari satu lembaga, dari institusi yang bisa dipercayai ya. Anak kecil tuh selama 4-5 tahun pertama, dia tuh melihat binatang, ada by nature, dia tuh mencintai binatang. Jadi nggak ada anak kecil yang by nature dia membenci binatang, tuh nggak ada. Dia mencintai, bahkan tikus pun kalau dia lihat dia mencintai. Kita merasa jijik atau insek atau apa ya. Itu selama 3 tahun pertama, mungkin dia sudah masuk ke playgroup atau apa, tetap dia begitu. Dia mulai melihat orang tuanya menyembelih binatang dan sebagainya. Baru muncul the unnatural trait, kebiasaan yang tidak natural, untuk membenarkan penyembelihan dan sebagainya. Apalagi kalau orang tuanya menyembelih binatang di depan dia. Nah, ini membuat dia mencari kebenaran. Orang tua sudah melakukan, berarti saya boleh dong melakukan. Dan orang yang menyembelih binatang dan dia bersorak-sorak ya, pada suatu ketika dia akan menyembelih manusia juga dan bersorak-sorak, you know, there's no difference. Nah, di situ memang ada satu proses dalam pendidikan yang guru kita pernah selalu mengatakan, the process of unlearning. Dan itu yang tadi dikatakan juga, hal-hal jelek ini, yang tidak natural ini, dimasukkan kepada kita lewat orang tua, lewat masyarakat, lewat pendidikan yang salah selama ini ya, dimasukkan. Saya selalu memberikan contoh, potong bebek angsa, kenapa harus dipotong? Kenapa tidak bermain-main dengan bebek angsa ya? Kenapa babi guling itu dianggap babi guling itu berarti barbecue? Kenapa nggak main-main guling-gulingan dengan babi ya? Kenapa konotasinya dengan you know, it will be different meaning altogether. Sekarang kita pikir babi guling itu langsung barbecue. Kenapa harus barbecue? Potong bebek angsa dari kecil, anak diajarkan memotong bebek angsa itu oke, you know. So our system, 3 tier ini, 3 triparty ini, masyarakat, sekolah, dan orang tua, 3-tiganya sudah tidak ngerti pendidikan itu apa. Padahal semestinya anak ini membawa traits, membawa hal-hal yang tidak baik juga kalau kita percaya pada reinkarnasi. Dan sekarang ilmu psikologi sudah mengatakan bahwa setiap anak itu memiliki 200, kalau nggak salah ya, 200 sifat bawaan. 200 tuh ya. Bukan 1-2 itu. Ada pernah saya kirimkan juga risetnya ya. Dari mana itu? Walaupun psikologi yang penelitian tidak menjawab ya. Tapi dari mana 200 sifat bawaan ini? Bukan dari DNA-nya. Bukan dari orang tua. DNA orang tua barangkali beda. DNA anaknya beda. Dari mana sifat bawaan ini? Jadi selama ini kalau pendidikan kita menganggap anak itu tabula rasa, seperti slate yang papan tulis yang kosong ya, bisa tulis apa aja, salah. Dia membawa sifat. Ada samskar, para yogi dari ribuan tahun yang lalu mengatakan, ada samskar, ada sifat-sifat baik, ada juga vikar, sifat-sifat buruk. Nah, proses pendidikan dari orang tua, dari masyarakat, kemudian di sekolah, semestinya mengidentifikasi hal-hal yang negatif itu. Misalnya anak yang saya selalu memberikan contoh juga, yang diberikan mainan suka merusak. Ada juga anak yang eman-eman dia mencintai mainan itu ya. Saya masih bisa menurunkan mainan yang diberikan kepada saya, kepada orang tua saya pada saat saya berusia 5 tahun begitu. Itu saya menurunkan kepada ponakan saya. Sekian belas tahun kemudian, you know. And setelah itu nggak tahu kemana ya. But bisa seperti itu. Tapi ada juga yang diberikan mainan langsung dalam 1-2 hari merusak. Nah, itu yang saya menjelaskan. Kalau memang dia punya sifat seperti itu, harus diberikan punishment dengan cara yang betul. Nah, sekarang mainan ini kan rusak kan? What to do? Sekarang kamu betulin. Walaupun dia betulinnya nggak akan sempurna ya. Kalau ada
sesuatu yang rusak, tapi itu harus diupayakan dan seorang anak dididik. Apapun yang kau rusakin itu harus dibetulin, harus diperbaiki. Di Jepang misalnya ada istilah, saya lupa istilahnya. Kalau ada keramik yang pecah, itu didandanin kembali. Pecahan itu diberikan golden, what is this the name? Ikigai. In my book Ikigai, I've written about this. Malah menjadi keramik yang lebih mahal. Barang pecahan ini dikasih gold, bukan gold plated, tapi betul-betul gold ya, yang dicairkan seperti Prada begitu ya. Dan itu menjadi barang yang lebih mahal malah. So kalau kita sekarang membuang ya, bayangkan sekarang. Begitu banyak peninggalan dari zaman Belanda, lupakan zaman Majapahit, zaman Sriwijaya segala ya. Kita nggak peduli itu. Ya. Karena mereka itu pemuja berhala, ya. Kita nggak peduli. Tapi peninggalan Belanda pun hancur. Di depan saya aja dulu yang sekarang apa ya, Duta Merlin itu apa sekarang ya? Di Hayamuruk tuh dulu. Ya, sebelum Duta Merlin itu ada hotel itu, hotel apa namanya? Hotel Belanda itu. Dan they used to have a ballroom and everything. Saya masih sempat lihat itu ya. Tahun 60-an masih sempat lihat. Tahun 70 sekian sudah demolish jadi Duta Merlin. Sekarang nggak tahu jadi apa lagi, nggak ngerti. Di Eropa misalnya, gedung-gedung lama itu dibiayai oleh pemerintah supaya fasadnya di depannya itu nggak boleh dirubah. Di dalamnya boleh rubah. Misalnya gedung milik saya ya. Tapi walaupun milik saya nggak boleh merubah depannya. Untuk renovasi kalau nggak punya uang, pemerintah akan membayar uangnya. Di dalam ya mau bikin apapun silakan. Mau pakai AC, mau pakai lift, mau pakai apa. Jadi ada suatu hal yang missing dalam society kita. Dan ini saya melihat dari sudut pandang itu ya. Semua ini adalah kebaikan. Sesuatu broken and you make it like dalam tradisi Hindu misalnya, kalau suatu patung pratima itu sudah pecah, dia tidak boleh dijadikan bahan pujaan ya. Tidak boleh taruh di tempel dan sebagainya. Tapi Ramakrishna Paramahansa ketika patung Kali datang ke Kolkata, masih ada patungnya itu, dan patung itu patah kakinya atau apanya dan mau diserahkan kepada Sungai Gangga, istilahnya menyerahkan kepada Sungai Gangga dan mau dipesankan patungnya baru, kan untuk tempel ya. Ramakrishna Paramahansa dia bilang tidak, ini bagi saya dia adalah mother Kali. Kalau ibu saya jatuh dan dia kakinya patah atau apa tulangnya, what will I do? Saya akan bawa ke rumah sakit kan? Saya akan ngurusin dia kan? Kenapa pratima ini saya tidak urusin? Dan dia urusin, dia kembali utuh. Sampai sekarang pratima ini masih ada 100 tahun lebih. So, ini adalah kebaikan, menjadi baik. Jadi justru melepaskan hal-hal yang buruk yang telah menjadi bagian dari hidup kita karena pendidikan yang salah dari triparti ini. Itu mungkin yang pemahaman saya selama ini. Ya, oke, yes. Sebagai guru, dosen, kau punya hak jawab. Pranam Guruji, tadi cerita yang anak-anak itu Guruji, bahwa naturally kan memang baik menyayangi hewan dan sebagainya. Saya mau sharing aja dulu, Guruji. Dulu waktu saya kecil, saya sayang banget sama semua hewan. Bahkan waktu di sekolah ada tikus dilempari batu rame-rame. Saya tuh nangis. Udah itu saya diajakin Guruji. Semua satu kelas tuh ngejekin. Ih, kok tikus mati ditangisin. Jadi saya tuh merasa paling aneh gitu Guruji. Terus misalnya dulu ada ayam kan seneng ya, terus dipotong, saya nangis gitu. Maksudnya saya nggak mau makan. Tapi anehnya Guruji, mungkin karena terus akhirnya terbentuk, ya saya juga makan ayam gitu loh. Maksudnya kan harusnya tidak terjadi seperti itu. Karena ada kebiasaan yang terbentuk dari masyarakat. Iya, dari masyarakat itu. Jadi nah kan jadi kayak ada yang nggak connect Guruji. Bisa begitu ya. Dan memang setelah di ashram tahu semuanya gitu, ada yang memperbaiki ya, seperti kata Guruji, yang ada memperbaiki sesuatu yang tidak baik ini menjadi baik. Jadi baru itu. Makasih banget ya. Sekolah juga ya yang Guruji buat. Terima kasih. Ada? Ya,
Boleh nambahin Iya, Bapak ya silakan. deh. Nggak jadi ingat juga ya, tadi Bapak bilang kalau dulu ada mainan rusak tuh diajarin untuk dibetulin gitu. Kalau orang tua sekarang kan kalau mainan rusak ya beliin yang baru gitu ya. Jadi nyambung juga yang Guruji bilang bahwa anak akhirnya terdidik satu dia nggak tidak menghargai pastinya apa yang ada, termasuk berarti tidak menghargai sejarah juga. Itu saya nyambung nih Bapak. Karena itu termasuk kawin cerai ya. Iya, kawin cerai. Terus iya gitu tuh. Iya. Nggak baik ya udah lepasin aja. Iya. Yes. Seperti itu. Dan sama iya. Iyanya nafsu banget ya. Niat banget. Termasuk yang apa tadi tidak merupakan jadi merupakan sejarah dan tidak menghargai dan juga tidak ada punya daya juang juga itu karena mudah sekali kan didapatkan itu. Tanpa sadar ternyata kita nih orang tua sudah melemahkan generasi selanjutnya Bapak ya dengan sifat seperti itu. Jadi teringat. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semua atas sharingnya. Tepuk tangan dulu. It was a very nice discussion tentang pendidikan Guruji karena emang banyak sekali masalah di negara kita, emang isunya ya kita kembali lagi ke square one, pendidikan dan pendidikan lagi Guruji. Saya kira di mana-mana, bukan cuma negeri kita tapi oh iya benar. Seluruh dunia kurang lebih seperti itu masalahnya. Ya maka dari itu kita di ashram ini Guruji sudah berupaya ya untuk membuat sebuah program ya, membuat sebuah eksperimen, a school in Kuta. Jadi bagi para audiens yang sedang menonton, kita punya sekolah di Kuta, One Earth School, didirikan oleh Guruji Anand Krishna. So this school is one of the place where I find like Prema selalu senang kalau ada di sana Guruji. Like all the children, mereka juga very enthusiast dan dengan bimbingan Guruji, I think they will become very good human beings Guruji. Yes, pray. We pray. Amin. 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 Sadhu. Om Shanti. Oke, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya ada, silakan bisa diambil. Mohon izin Bapak. Transformasi diri hanya memungkinkan jika kau tahu tentang apa saja di dalam dirimu yang mesti diubah dan kemudian kau bertindak untuk mewujudkan perubahan itu. Ya. Gimana? Menurut Andreas gimana nih? Jadi berdasarkan pengalaman, perubahan itu hanya bisa dilakukan ketika kita menganalisa atau kita mengakui dulu, oh saya punya kelemahan A, B, C, dan memang proses untuk merubah itu butuh usaha yang besar seperti itu sih Bapak. Itu yang dari pengalaman saya seperti itu Bapak. Jangan lupa tetangga serumah. Gimana Bapak? Jangan lupa tetangga serumah. Jangan iya lupa Bapak. Tetangga serumah. Iya Bapak. Iya. Sudah. Setelah kamu dia. Mulai Bapak. Mulai kemarin. Oke, wah. Mohon restu supaya kurus Bapak. Saya nggak buka rahasia ya, kamu sendiri yang buka ya. Iya. Tadi udah mulai Bapak, nggak makan malam. Great start. Prasadam. Ya, prasadam saya makan. Makan kerupuk Bapak. Kerupuknya saya makan. Ada lagi yang mau sharing terkait topik ini? Mengidentifikasi. Yeah, please. Anything? Siapa? Ya? Mengidentifikasi kelemahan kan tadi? Iya, mengidentifikasi transformasi. Baru ya, Ricky. Guruji tadi menarik, Guruji yang buku Guruji yang Ikigai tadi itu kan tentang Mottainai yang merangkai betul ya sampah-sampah di Jepang itu dari kecil, mungkin di OS juga seperti itu. Yang saya rasakan di sini juga kita adalah sampah-sampah, mungkin saya ya, kalau yang lain nggak tahu. Misalnya di masyarakat saya nggak terlalu berguna gitu, jadi di sini jadi berguna, lebih bermanfaat karena adanya Guruji gitu di sini. Kalau itu kan
dari segi guruji yang memberikan manfaat lebih kepada kita, kalau transformasi ini itu lebih sifatnya dari kita sendiri gitu ya, guruji. Kalau yang tadi barusan dari kita sendiri, saya memberikan penjelasan ini kepada 100 orang, tapi apakah semuanya memahami penjelasan itu? Setelah memahami pun belum tentu semuanya mengikuti. Jadi ya transformasi harus dari diri sendiri. Kita bisa mendengar, kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain ya. Tapi transformasi yang terjadi itu harus kita upayakan sendiri. Tadi kan begitu kan? Kita harus mengenal diri kita, kelemahan kita, dan mengupayakan untuk mengatasi semuanya itu. Jadi seorang guru yang saya mengatakan juga dalam tradisi Zen itu ya, sebetulnya, is pointing the way. Dia menunjukkan jarinya dengan jari telunjuk. Itulah jalan. Nah kita memuja jari ini, kita nggak mengikuti jalannya, karena mengikuti jalan berarti susah kan. Harus jalan sendiri. Daripada kita mengikuti jalan, kita memuja. Buddha kalau datang kembali ke dunia ini, dia kan bingung karena dia tidak pernah setuju dengan pemujaan patung dia, pratima dia. Sekarang patung yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah patung Buddha. Di satu tempat mungkin ada 1.000 patung, 10.000 patung, 10,000 Buddha. Sampai para orang-orang Persia kuno dari Timur Tengah yang datang ke India, ke Sind, dan masuk ke daratan India. Pergi kemanapun juga mereka melihat patung, mereka tanya, ini apa? Buddha. Buddha itu Buddha. Tanya lagi, ini apa? Siapa ini? Buddha. Jadi bagi mereka patung itu berarti Buddha. Buddha itu berarti patung. Yang D-nya kemudian menjadi the, Buddha. Jadi berhala. Buddha itu dalam bahasa Persia kuno berhala. Jadi begitu banyak patung, tapi itu gampang bagi kita untuk memuja patung. Itu yang guru saya selalu mengatakan, pemuja bangka kita. Kalau guru sedang ada, pratimanya taruh di sini, dikalungin, mudah. Tapi ketika dia ada, dia menegur kita, dia marahi kita, itu kita nggak bisa menerima. Yes. Thank you Pak Riki. Ada lagi? Oh, Ibu Manisha. Berkaitan dengan tadi identifikasi Bapak, saya selalu menganalogikan tuh kalau untuk transformasi seperti kita datang ke dokter, kita mesti mengakui dulu kalau kita sakit, terus harus diagnosa kita tuh harus lengkap. Banyak sakit tenggorokan, kalau kita cuma bilang sakit kepala kan hasil dokter bisa beda lagi. Tapi kalau kita bilang sakit kepala, tenggorokannya waktu menelan sakit apa semua identifikasi kita lengkap, baru bisa menghasilkan diagnosa yang tepat gitu. Tapi pertama langkah yang perlu diambil untuk transformasi itu berarti mengakui dulu kalau kita sakit. Mengenal simptom-simptom kita, bahkan banyak orang yang tidak mengenal simptomnya ya. Saya mesti jujur, saya harus mengaku dosa juga ya. Saya tuh tidak bisa membedakan antara rasa nyeri, sakit, ngilu. Sulit sekali bagi saya membedakan. Semuanya itu sakit bagi saya. Semuanya disease, not comfortable, no? Tapi itu kemudian membuat saya lebih peka juga. Karena saya nggak bisa membedakan ya berarti something is wrong. Saya harus mengatasi, entah itu sakit, entah itu perih, atau itu. Sekarang sudah mulai bisa bedakan, sudah berusia sekarang, rambutnya udah mulai botak, jadi sudah bisa merasakan, lebih sensitif sekarang. Dulu nggak bisa bedakan saya. Sampai 10-an tahun yang lalu itu sulit sekali bagi saya membedakan, 10-15 tahun yang lalu. Jadi ya, sebetulnya setiap penyakit itu kita mendiagnosa diri kita sendiri. Setiap kali kita ke dokter, apa yang ditanyakan? What do you feel? Apa yang kamu rasakan? Dokter itu tidak serta-merta memberikan vonis berdasarkan diagnosa yang kita lakukan pada diri sendiri. Berdasarkan itu dia memberikan obat atau gimana. Kembali ya tadi ada dalam konteks yang tadi Manisha pembukaannya tadi.
saya masih ingat ketika dulu kita ke dokter tuh selalu dikasih tahu harus menghindari makanan ini, jangan makan ini, jangan minum itu ya. Sekarang banyak dokter yang lupa itu. Kasih obat aja pokoknya. Bahkan ada orang berpendidikan S3. Dia mengatakan dengan sangat bangga bahwa saya punya dokter itu luar biasa. Saya itu menderita tekanan darah tinggi. Setiap kali saya menderita, saya lihat wah tekanan darah saya tinggi, saya minum obat. Setiap hari saya minum obat 1 pil. Dan saya oke, dokter saya hebat. Nah, orang ini mau saya bilang apa? S3. Pil yang sekarang 1 itu besok menjadi 2. Lusa kan menjadi 3. Dan setelah itu nggak bisa ditolong lagi. Begitu juga dengan diabetes, semua penyakit. Karena dia cuma meredahkan rasa nyerinya, rasa sakitnya, simptomnya. Nggak menyembuhkan. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu diri kita sendiri. Yes, terima kasih Guruji. Ada lagi? Lagu dulu mungkin, iya bisa. Oh, oke. Ya, silakan, silakan. After this song. Izin sharing ya Guruji. Mengenai transformasi, saya merasa tahun 2024 ini adalah tahun transformasi saya gitu. Karena tahun kemarin itu mungkin sampai bulan Oktober, saya tuh bisa dibilang denial gitu dengan kondisi saya saat itu. Saya kerja 24 jam, nggak capek, nggak tidur, itu nggak masalah. Dan bagi saya oke, nggak ada masalah kok. Telat makan, nggak makan, perut nggak sakit, nggak gimana-gimana. Jadi kalau orang bilang it's not normal gitu, tapi saya saya nggak kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya saya bulan Oktober itu berpikir masa iya sih normal kayak gitu ya gitu. Akhirnya Oktober tahun lalu itu saya merencanakan gitu, saya mau shortlist satu-satu apa aja sih yang menurut saya aneh gitu, hal yang sebetulnya nggak normal tapi saya pikir normal. Dan saya bikin planning bulan November saya harus cut off semua ini gitu. Tapi betul, jadi bulan November saya masuk fase acceptance gitu bahwa saya memang nggak normal, saya nggak oke gitu. Tapi ketika saya udah merasa dan mengakui bahwa saya pada saat itu nggak baik-baik aja, akhirnya bulan Desember dengan sangat cepat saya diberikan jalan akhirnya waktu itu sampai ke Ayurveda gitu. Dan akhirnya nggak lama di Ayurveda mungkin langsung datang ke sini. Jadi menurut saya betul-betul fase yang namanya recognition, afirmasi, penerimaan diri, acceptance itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya mengantarkan saya mungkin di tahun ini saya berharap akan betul-betul jadi tahun yang transform into a very good human being gitu untuk saya gitu Guruji. Ya, jangan lupa juga peran dari keberadaan, existence ya. Ketika kita menemukan kelemahan-kelemahan diri kita, itu kita selaras dengan alam. Karena alam tuh, kalau kita lahir, ini ada rencana. Orang bilang rencana Tuhan ya, planning God's plan. Oke, kalau ada orang nggak percaya pada God, fine, no problem. Karena God kalau harus planning semua orang juga agak gimana ya, kasihan juga kan ya. Jadi, oke, percaya atau nggak percaya, tapi ada existential plan. Nah, existential plan itu kalau kita selaras ya, maka kan dibantu. Kalau kita nggak selaras ya dia pikir oke. Jadi ada super intelligence, mau disebut Tuhan silakan, no problem. Super intelligence ini yang kemudian meng-guide kita. Yang kita bisa sebut intuisi atau apa ya. Thank you. Song dari Kak Nisa ada? Yang bisa. Yes. Pas mungkin lagunya lagi-lagi perwujudan tentang cinta ya Guruji ya. Tapi cinta untuk semua yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi more than words mungkin. Bareng-bareng ya. Yes. 1, 2, 3. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it will be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say
that you love me, 'cause I already know. Terima Luar biasa. kasih Kak Anissa. More than words, lebih dari kata-kata Guruji. Jadi dari bagaimana kita, kalau makna lagunya sih tentang gini ya Guruji. Jadi zaman sekarang Guruji ada namanya love language Guruji. Love language. Iya, Okay. love language. Okay. Ini trennya Guruji. Okay. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan cinta ke orang tercinta. How? Ada beberapa cara. Yeah, ini yang ngetren ya. Yeah. Satu, Yeah. acts of service. Act of service. Melayani, pelayanan. Pelayanan. Jadi kalau ada orang melayani kamu, berarti cinta. Katanya seperti itu. Ada words of affirmation. Words of? Affirmation. How? Kalau menurut Yeah. ini Yeah. dengan insurance kayak Insurance. motivation. How? You're the one. You're my beloved. I love you. According to this song. That is no zaman dulu kala juga begitu, zaman Bahayullah juga begitu. Sekarang diklasifikasi Guru. Diklasifikasi. People okay. like to classify things now. Okay, and then? Menurut lagu ini, acts of service lebih dari words. Dari words. More than okay. words. Okay. Menurut Guruji gimana? Saya kira betul sekali kalau seorang suami cuci baju, cuci pakaian, masak, you know. I think it's act of service. I think just change the peran. Sekarang kan perempuan banyak yang bekerja kan. Iya. Jadi suami menjadi house husband, not housewife. House husband. Oke. Penting sekali. Ada yang mau sharing tentang hal ini? No, Adakah yang menjadi house husband? Iya, ada tuh.